Dan kita dengan bersandar atau panduan kitab ini, buku akidah ini, kami berharap bisa memiliki buku ini. Kalau memang belum bisa membeli, tempatnya jauh, bisa mengambil di aplikasi media Al-Bahjah. Ambil aplikasi nanti di situ, bisa mengambil buku ini di situ. Dan sengaja kami tulis seringan-ringannya. Tujuannya adalah agar mudah disebarkan seluas-luasnya. Dan kita ingin kembali kepada cara orang dulu mengajarkan iman dan akidah. Akidah kita, masih ingat akidah kita adalah akidah Islam Ahlus Sunnati wal Jama'atil Asy'ariyati atau Maturidiyah. Kita Asy'ariyah, Maturidiyah dengan Asy'ariyah tidak banyak perbedaan, tidak ada perbedaan yang berat, hanya perbedaan-perbedaan ringan. Kebanyakan negeri kita ini adalah Maturidiyah, Asy'ariyah. Nanti ada Maturidiyah di Turki, di Pakistan ada. Dan kita harus tegas dalam urusan akidah, yakin seyakin-yakinnya. Dan saat ini kita sudah masuk pembahasan tentang mana batasnya? Oh ini, bismillah. Sifat wajib bagi Allah. Ada sifat 20, nanti ada yang menyenandungkan lagi mungkin nadanya supaya dia hafal. Kita harus kembali ke zaman anak-anak. Zaman anak dulu, zaman kita masih kecil, sifat 20 sudah dihafal dengan mudah. Oleh anak kecil di surau-surau. Kalau sudah sifat Allah wujud, kita membaca mukhalafatul haq, itu hafal semuanya. Hari ini sepertinya harus dikembalikan kepada cara itu. Mungkin bisa langsung disalahkan bapak ibunya kalau anaknya nggak hafal. Karena lupa mendidik hal yang sangat penting, itu adalah pondasi akidah. Coba Ridho, diulang lagi akidah sifat 20-nya. Kemarin siapa yang menyenandung? Sebelum dilanjut, karena kita harus hafal betul. Nadanya boleh diganti-ganti. Boleh nada Sunda, nada Madura, nada Jawa. Yang penting sifatnya 20 dulu. Bismillah, langsung. Ayo, langsung. Waktu. Mic-nya di sini aja. Agak cepat. Bismillah. Allah. Ayo. Sudah nanti aja kalau gitu. Bismillah. Karena yang pertama sifat wujud. Sifat wujud. Sifat Allah wujud, kita mbak. Sifat wujud. Wujud itu apa? Ada. Tidak usah ikut bagaimana perdebatan para ulama, apakah wujud adalah sifat atau bagaimana enggak. Yang jelas Allah itu ada. Itu yang dimaksud. Yang harus sampai kepada pemahaman kita, kita harus meyakini bahwasanya Tuhan itu ada. Allah ada, maha ada. Tentunya ini untuk memantapkan keyakinan Allah ada ini, para ulama mengajak kita untuk menggunakan akal kita. Namanya dalil akli. Kalau pakai dalil nakil, dalil Quran dan hadis, yang tidak beriman, nggak percaya Quran hadis, ya apaan itu? Kok pakai Quran? Quran apa? Hadis apa? Akan tapi kepada semua yang berakal diajak berdiskusi, dialog, diajak berpikir dengan akalnya tentang keberadaan Tuhan. Bukan zatnya Tuhan, jadi memikir, merenung tentang keberadaan Tuhan. Tuhan itu ada. Bagaimana cara ulama mengajak kita berpikir, memahami bahasanya Tuhan itu ada. Yang jelas kita sudah yakin Allah maha ada. Tapi kita perlu sedikit mengikuti cara ulama memahamkan. Jadi menggunakan akal kita, sederhana sekali. Kalau kita melihat sesuatu misalnya, anggap saja kita selalu membuatkan kebetulan di tangan kita itu pulpen ya, begini. Kalau kita melihat pulpen, kemudian kami sampaikan bahwasanya pulpen ini adalah pulpen ada yang membuat. Sederhananya begitu cara berpikir itu. Kami yakin semuanya akan diam
kalau kami mengatakan bahwasanya pulpen ini ada yang membuat. Bahkan mungkin semuanya akan terheran-heran kalau kami menyampaikan, menyeting bahwasanya majelis-majelis penuh dengan karomah, dengan keajaiban, dengan segala macam. Lalu kami berkata begini, pulpen ini tidak ada yang membuat, terjadi dengan sendirinya. Kayaknya langsung bubar, ini gila ini kayaknya. Semua nggak bisa. Semuanya meyakini bahwasanya pulpen ini ada yang membuatnya. Ingin tahu satu ada yang meyakini pulpen ini tidak ada yang membuat? Satu ada? Tidak ada. Semua meyakini bahwasanya pulpen ini ada yang membuat. Biarpun semuanya tidak tahu siapa yang membuat. Zaid, Amr, wa Ali, wa Bas, wa siapa? Nggak tahu. Tapi semua yakin pulpen ini ada yang membuat. Selesai. Artinya kita bisa mempercayai sesuatu dengan yakin seyakin-yakinnya biarpun kita tidak pernah melihatnya. Tapi ada buktinya ini. Pulpen ini membuktikan bahwasanya ini. Mengajak kita berpikir bahwasanya ada yang membuat. Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang membuat, langsung dia rusak akalnya. Bagaimana? Ada yang mengatakan pulpen ini, pulpen ajaib, dia terjadi karena proses dengan dirinya sendiri. Karena dia ajaib, mula-mula ada sesuatu, tiba-tiba ada warna merah terbang, kemudian nempel, kemudian ada sesuatu. Nggak ada. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita letakkan di atas meja. Meja lebih gede lagi. Kemudian saya berkata, meja ini meja ajaib. Sama juga tidak ada yang membuat, karena meja ini terjadi dengan dia sendiri. Ada angin sana, tiba-tiba menerpa, lalu menjadi pojok yang lancip. Ini kemudian tidak tahu ada sesuatu yang bening dari air apa itu belum membeku jadi kayak ada. Nggak percaya. Yang yakin, yang mudah dipercaya dan memang benar adalah ini ada yang membuat. Biarpun kita tidak tahu, satu orang atau dua orang tidak tahu, yang jelas yang ada yang membuat. Kemudian kita letakkan meja ini di atas aula besar ini. Pasti semua akan meyakini aula ada yang membangun. Nggak ada. Aula Al-Bajah adalah aula ajaib. Tidak ada yang membangun tiba-tiba datang turun dari langit atau bagaimana, nggak ada. Ada yang membuat aula ini. Selesai sampai di sini. Nggak kita lanjutkan. Karena kalau lanjutkan lebih yakin lagi, lebih gede lagi. Tapi kadang-kadang di saat kita bilang bahwasanya, kemudian aula ini ada di atas bumi, kemudian bumi ada yang menciptakan, kok jadi bingung, kan aneh. Yang kecil saja nggak percaya jika tidak ada yang membuat, bagaimana yang gede kok jadi bingung kalau kita katakan bahwasanya bumi ada yang membuat. Siapa yang membuat? Ada sang pencipta. Masalah pemberian nama sang pencipta ntar dulu. Yang jelas bumi ada yang menciptakannya. Dan mengimani adanya Tuhan itu sangat mudah sebetulnya kalau kita menggunakan akal kita. Adanya Tuhan, sang pencipta, yang maha kuasa, dan maha sang pencipta. Dan kemudahan ini, untuk meyakini sifat yang pertama ini sangat-sangat mudah. Cuman kadang-kadang orang menjadi bingung karena apa? Dari sesuatu yang gamblang, di saat menuju sesuatu yang lebih gamblang, ini kayak kadang masalah bingung. Terlalu silo atau bagaimana? Sehingga mengatakan alam semesta ini ada yang menciptakan, langit, bumi, matahari ada yang menciptakan, jadi bingung. Enggak ada. Itu terjadi dengan proses, dengan diri sendiri. Pulpen saja kamu tidak percaya kalau ini bilang ada. Nah, kemudian kalau kita sandingkan dengan cara mereka, kaum-kaum yang tidak beriman, meyakini tentang ketuhanan, mudah sebetulnya. Sebab apa? Mulai dari zaman adanya Namrud, ada Fir'aun dan sebagainya. Semua manusia mengaku Tuhan dari masa ke masa, mereka tidak pernah mengatakan, aku menciptakan rembulan, matahari, atau bumi. Nggak ada. Nggak berani mengatakan itu. Coba, pernah Fir'aun mengatakan, aku menciptakan rembulan? Nggak ada. Artinya kalau kita menggiring pemikiran cerdas kita, sederhana, ada sang pencipta. Tidak ada orang atau makhluk yang mengaku Tuhan dari barat timur, dari masa ke masa, yang mengatakan akulah yang menciptakan matahari. Ada waktu itu, justru di saat berhadapan dengan matahari, malah runtuh hujahnya Namrud misalnya. Namrud itu nggak percaya dengan Tuhannya Nabi Ibrahim. Apa-apaan Ibrahim, kau ngaku-ngaku adanya Tuhan. Terus Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah Tuhan yang maha menghidupkan dan mematikan. Rupanya Namrud berkata, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Aku ya Tuhan. Oh ya.
Bagaimana kau bisa menghidup matikan langsung? Namrud minta dua orang taruh di hadapannya. Kemudian diambil pedang, yang satu penggal lehernya, yang satu diamkan. Ini aku matikan dan ini aku hidupkan. Lucu. Nabi Ibrahim lalu berkata, baik kalau begitu, Tuhanku Allah menerbitkan matahari dari timur, sekarang kau terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Nggak bisa menjawab. Jadi ternyata dialog masalah akidah juga diajarkan dalam Al-Quran. Menggunakan akal kita. Baik tentang Allah Maha Ada, tidak bisa dipungkiri. Orang yang mengingkari adanya Tuhan, sebetulnya diam-diam dia mempercayai sesuatu, cuman dia malu-malu untuk menyebut itu Tuhan. Sesaat disebut dengan proses atau apa. Mereka sebetulnya bisa mengingkari bahasanya terjadinya ini ada satu kejadian. Semuanya membuat proses itu siapa? Yang membuat satu kejadian itu. Baik, sampai di sini lah. Masalah sifat wujud sangat mudah. Karena dengan akal kita sangat mudah memahami. Kalau memahami kias itu kias aula itu. Lebih. Yang kecil saja kita tidak bisa meyakini. Kalau ini tidak ada yang membuat, apalagi yang gede. Pasti ada yang membuat. Hanya permasalahannya, setelah itu siapa yang membuat? Siapa yang menciptakan? Maka yang menciptakan nanti dalam Islam disebut. Yang menciptakan berikan kabar. Dengan wahyu bahasanya adalah Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Qul huwallah. Allah itu. Dalam Al-Quran disebutkan innani. Makanya dalil naqli dari Al-Quran itu berguna memang untuk orang yang beriman. Saat ini. Kalau orang kafir mengatakan mana dalilnya bahwasanya Allah itu ada. Langsung kita bawa Al-Quran. Innani anallahu la ilaha illa. Apa itu? Maka suruh dialog dengan akalnya. Bahwasanya semesta ini ada yang menciptakannya. Dan dalam Islam disebut sang pencipta menamakan dirinya dengan nama Allah. Baik, seperti ini. Ini singkatnya tentang dalil aklinya. Kita lanjutkan sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah dua saja sifat. Qidam. Sifat Allah Maha Dahulu. Allah Maha Dahulu. Yang mengatakan Allah tidak dahulu, kafir langsung. Qidam adalah sifat Allah yang artinya Maha Dahulu. Tidak ada permulaan dalam wujud dan keberadaannya. Dahulu ya dahulu. Sebab kalau dikatakan Allah berpermulaan, maka tentu ada pertanyaan baru lagi. Lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Berarti yang diciptakan bukanlah Tuhan. Maka kita harus meyakini Allah ada, dan adanya Allah itu tidak berpermulaan. Dan yang tidak berpermulaan artinya tidak perlu namanya zaman. Tidak perlu waktu. Nggak perlu namanya dahulu dan yang akan datang. Allah Maha Ada. Allah Maha Ada. Dan keberadaan Allah adalah qidam. Sekaligus nanti baqa abadi. Allah selalu ada. Kalau kita ini ada. Tapi ada kita dari tiada. Kemudian diadakan oleh Allah. Kalau Allah Maha Ada. Adanya Allah memang Allah ada, bukan ada dari tidak ada. Kalau kita semua dari tidak ada menjadi ada. Dan kita ada karena diadakan oleh Allah. Dan Allah lah yang Maha Ada. Allah ada. Dan adanya Allah adalah qidam. Kemudian sekelumit, sedikit. Kenapa dibahas oleh ulama tentang qidam ini? Karena penting menguatkan keimanan. Bisa jadi orang percaya adanya Tuhan, meyakini menganggap itu Tuhan Allah. Dengan disebut namanya Allah, tak taunya apa? Dia dilahirkan. Atau dia punya awal kehidupan, permulaan kehidupan. Bukan Tuhan. Kemudian masalah qidam ini juga ada permasalahan dari kaum falsaf, kaum filosof. Jadi kalau kita membaca sejarah akidah itu, kaum filosof itu sesat di beberapa hal, 3 hal. Di antaranya ini. Mengatakan bahwasanya alam itu dahulu. Alam itu dahulu. Jadi alam itu tidak diciptakan. Allah dahulu jadi tidak diciptakan. Mereka memang tidak mengatakan alam tidak diciptakan, akan tapi alam adalah dahulu. Nah, ini makanya dikatakan filosof sesat saat mengatakan alam dahulu. Tapi yang benar adalah di dalam akidah kita adalah alam semesta itu diciptakan oleh Allah. Alam diciptakan oleh Allah. Yang dahulu adalah hanya Allah. Selebihnya adalah ciptaan Allah. Adapun Allah menciptakan langit, bumi dan sebagainya. Tentunya Anda tidak usah terpesona dengan
yang pernah digemakan beberapa waktu yang lalu tentang proses terjadinya semesta ini yang disebut dengan Big Bang, dentuman besar, itu kan satu penemuan teori tentang adanya alam ini adalah dengan Big Bang. Islam cukup selesai mengatakan bahwasanya alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan teori Big Bang nanti adalah menafikan Sang Mencipta. Dan kita juga tidak perlu ikut-ikutan dengan teori tersebut. Itu kan teori menduga-duga tentang sesuatu yang terjadi pada beberapa ribu tahun yang lalu atau mungkin juta tahun yang lalu. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya. Sampai diciptakan langit dan bumi dan isinya selama 6 hari. Ada orang mencoba menggabung-gabungkan ya. Yang kalau mau ingin menggabungkan barangkali, cuman kita kan gampang, tidak boleh mudah terpesona dengan hal-hal semacam itu. Sementara dalam iman kita ada keyakinan yang jelas, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Adapun cara menciptakannya prosesnya, kalau menciptakan manusia kan proses kelahiran, kehamilan, hubungan suami istri, itu kan proses. Apakah Big Bang ini termasuk bagian dari proses Allah menciptakan? Bisa jadi iya. Akan tapi itu kan teori. Yang perlu ya teori, asalkan tidak teori penemuan baru selagi tidak bertentangan dengan syariat, kita boleh nerimanya. Tapi kalau kita mengatakan Big Bang ada tapi menafikan Tuhan Sang Mencipta, adalah pasti salah. Kalaupun seandainya harus menerima Big Bang, itu adalah Big Bang adalah salah satu proses yang Allah hadirkan di dalam menciptakan semesta, bisa saja. Tapi kami menghimbau adalah jangan gampang terpukau dengan sesuatu, kita perlu timbang dengan syariat. Seperti tadi Allah menciptakan kita manusia, tapi ada proses. Tadi proses pembuahan, proses kehamilan, proses kelahiran, proses perawatan anak sampai gede seperti ini. Itu proses. Bisa jadi Big Bang adalah bagian daripada proses. Akan tapi kita harus meyakini dulu bahasanya Allah menciptakan semesta. Dan Allah lah yang maha dahulu. Alam tidak dahulu. Maka di sini al-qidam sifat Allah, bahwasanya Allah maha dahulu. Wal awwalu, Allah maha dahulu. Wal akhiru, dan Allah yang maha akhir, masih tidak berpungkasan, tidak berpermulaan, tidak punya pungkasan. Allah selalu ada dan selalu ada. Kita dari tiada diadakan. Begitu juga semesta dari tidak ada kemudian diadakan. Sampai di sini dulu insyaallah. Adapun baqa sama kekal, Allah maha abadi. Allah maha abadi. Tidak ada Allah mati. Tidak ada Allah berakhir. Tidak ada Allah itu punya berhenti tugas, nggak ada. Dan semua sifat-sifat yang nanti disebutkan adalah abadi, dahulu, kekal, selamanya ada pada Allah dan tidak berubah-ubah. Setelah itu sifat kita sebut tentang kita sama, basar dan seterusnya adalah abadi dan dari dahulu, kemudian dan tidak akan ada akhirnya. Tidak ada istilahnya Allah kemudian tidak mendengar, Allah kemudian lupa, nggak ada. Allah tidak tahu, tidak ada. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.